Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Febi Aulia, NIM PO 7131224050 dari kelas Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika kelas B tingkat 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas Pancasila terkait Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sini saya sudah menganalisis beberapa kasus terkait kebijakan maupun aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kasus yang pertama, DPR anggarkan 48 miliar rupiah gorden. Sekjen sudah 1 tahun tak diganti seperti kain pel. Menurut saya, kasus ini tidak sesuai dengan Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila, dan termasuk sila kedua. Mengapa? Menurut saya, ini tidak sesuai karena dianggap terlalu berlebihan. Kalau kita lihat pada kebutuhan dasar rakyat, banyak masyarakat miskin yang seharusnya diberikan dana tersebut. Namun mereka banyak yang tidak mendapatkannya. Ini membuat kesulitan ekonomi bagi rakyat. Selanjutnya, kasus yang kedua. 175.510 narapidana dapat remisi HUT RI ke-78, 2.606 langsung bebas. Menurut saya, kasus ini sesuai dengan nilai Pancasila dan termasuk sila keempat. Mengapa? Menurut saya sesuai karena mereka bebas itu atas dasar pertimbangan yang telah ditetapkan. Dan ini masuk ke sila keempat karena mereka di penjara itu sudah berperilaku baik dan ini merupakan penghargaan bagi mereka. Dan juga ini atas permintaan dan pandangan dari masyarakat maupun publik yang sudah dimusyawarahkan. Selanjutnya, kasus ketiga sama seperti kasus kedua, sesuai, dan juga ini terkait HUT RI ke-78, ribuan narapidana dapat remisi termasuk mantan menteri yang terjerat kasus korupsi. Tambahan sedikit, termasuk sila kelima juga. Alasannya mengapa? Karena mereka sudah banyak berubah dan juga keadilan itu dapat diberikan untuk mereka. Mengurangi hukuman dan juga mengurangi overkapasitas. Jadi kelebihan kapasitas di lembaga masyarakat. Selanjutnya, kasus keempat, yaitu terkait Presiden pemerintah respons dampak El Nino pada 18,8 juta KPM. Menurut saya, kasus ini sesuai dan termasuk sila kedua. Alasannya mengapa? Dampak ini sangat rentan untuk petani, nelayan, dan masyarakat desa, dan juga termasuk sila kedua karena pemerintah juga sudah sewajibnya punya rasa kemanusiaan, peduli, empati terhadap sesama. Selanjutnya kasus kelima sama seperti kasus sebelumnya, yaitu kasus keempat terkait akhirnya cair juga Jokowi bagikan BLT El Nino 400.000 rupiah. Tambahan sedikit, ini termasuk sila ketiga. Mengapa? Karena kita itu sebagai manusia harus menjaga persatuan, semangat untuk kesejahteraan rakyat, dan juga membantu mereka menghadapi bencana tersebut. Mereka dihadapi dengan bencana alam tersebut, kita seharusnya sudah sewajibnya membantu mereka. Kasus ke-6 terkait Indonesia bakal impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Menurut saya, kasus ini tidak sesuai dan juga termasuk sila ke-1. Mengapa? Seharusnya Indonesia ini bersyukur atas kekayaan alamnya sendiri, bukan untuk menjual hasil kekayaan alamnya kepada negara lain. Indonesia ini merupakan negara agraris. Hal inilah yang sering terjadi polemik dan juga permasalahan di masyarakat maupun di kalangan petani yang menjadi korban dan imbasnya. Dibeli murah dari petani, dijual mahal oleh negara. Petani merasa dirugikan. Selanjutnya, kasus ke-7 terkait peraturan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini merupakan tidak sesuai dan termasuk sila kedua. Alasannya mengapa? Karena hal ini dapat melemahkan hak-hak para pekerja. Banyak pekerja yang di PHK dan mereka tidak mempunyai pekerjaan dan juga bagaimana mereka ingin menafkahi keluarga mereka di rumah. Ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan terhadap manusia. Kasus ke-8 terkait
Menhan Prabowo, Menteri Pertahanan Prabowo, perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15X baru dari Amerika Serikat. Menurut saya kasus ini sesuai dan juga termasuk sila ketiga. Mengapa? Pembelian pesawat ini bisa menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Kedaulatan negara akan semakin kuat dan juga bisa menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain. Hubungan cipta kerja. Dan juga bisa menjadi komunikasi yang baik, saling bekerja sama. Baik itu di tingkat nasional, regional, maupun bilateral. Maupun multilateral. Dan juga untuk menjaga kesatuan wilayah. Jadi Indonesia mempunyai pegangan dengan negara lain menjalin kerjasama untuk saling memperkuat, saling bekerja sama dengan negara lain agar terciptanya persatuan dan kesatuan dengan berbagai negara, terutama dengan negara Amerika Serikat. Itu saja penjelasan dari saya terkait analisis. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Jadi peraturan maupun kebijakan-kebijakan ini tergantung dari cara kita memandangnya. Apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ini semua ada plus minusnya dan menuai beberapa tanggapan dari masyarakat. Oleh karena itu, kita dukung saja apapun yang menjadi keputusan dan ketetapan pemerintah. Karena itulah yang terbaik untuk pemerintah, rakyat, masyarakat, dan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.